Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua? Dimanapun kalian berada, semoga kita senantiasa dalam lindungannya. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Andi Sultan Saleh dengan nomor induk mahasiswa 2501 0401 0148. Kali ini saya akan membawakan sebuah video dalam rangka memenuhi tugas middle test mata kuliah ilmu dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah, SSOS, MSOS, tentang mind mapping atau peta konsep tentang ilmu dakwah. Sebelumnya, saya sudah menyiapkan mind mapping yang nantinya akan menjadi acuan dalam pembahasan di video kali ini. Di pembahasan pertama, ada tinjauan ilmu dakwah yang mencakup tentang apa itu pengertian dakwah, fenomena dakwah, dan tinjauan semantik dakwah. Dan di pembahasan bab kedua, yaitu konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah yang mencakup tentang Al-Quran dan hadis sebagai sumber dan hukum, fungsi dakwah, dan tujuan dakwah. Selanjutnya, ada pembahasan tentang proses dan unsur dakwah yang mencakup tentang proses dakwah dan unsur-unsur dakwah. Dan di pembahasan terakhir adalah objek ilmu dakwah yang mencakup tentang objek formal dan objek material. Masuk pada pembahasan bab pertama, yaitu tinjauan ilmu dakwah. Dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yad'u dakwatan, yang memiliki makna dasar menyeru, memanggil, mengundang, dan membujuk. Sedangkan dalam konteks dakwah Islam, kata ini mengacu pada seruan atau ajakan kepada umat manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan ajaran Islam. Umumnya para ahli membuat definisi dakwah berangkat dari pengertian dakwah menurut bahasa. Kata-kata seruan, anjuran, ajakan, dan panggilan selalu ada dalam definisi dakwah. Ini menunjukkan bahwa dakwah persuasif, bukan represif. Selanjutnya adalah fenomena dakwah. Fenomena dakwah merupakan gabungan dari dua kata fenomena dan dakwah. Fenomena dalam kamus ilmiah memiliki arti suatu fakta dan gejala-gejala, peristiwa-peristiwa adat, serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan nilai lewat kacamata ilmiah. Dakwah terus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman dan lahirnya generasi-generasi baru. Maksud perubahan dakwah di sini ialah dari segi metode, media, dan pemikiran baru umat manusia. Beberapa hal yang mencakup perubahan dan kedinamisan dakwah ini adalah sebuah fenomena dakwah yang terjadi dengan berbagai respon dan gejala yang timbul sebagai wujud tantangan dakwah agar tetap eksis melakukan perannya bagi umat manusia. Sebagaimana seiring berjalannya waktu, fenomena dakwah mengalami perkembangan dari masa ke masa dari berbagai macam segi, yaitu media dakwah, isu dakwah, dan lingkungan mindset dakwah. Masuk pada pembahasan tinjauan semantik dakwah. Semantik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari makna, sedangkan dakwah berasal dari bahasa Arab da'a, yang berarti menyeru, memanggil, mengajak, atau mengundang. Jadi, tinjauan semantik dakwah adalah studi mendalam tentang makna kata dakwah dari perspektif linguistik, menganalisis perkembangan maknanya dari era-era Islam, Jahiliyah, hingga periode Al-Quran dan pasca Al-Quran. Menurut Muhammad Sultan, kata dakwah dan berbagai derivasinya muncul sebanyak 190 kali dalam Al-Quran. Kata ini berasal dari 3 huruf dasar, yaitu dal, ain, dan wawu, yang membentuk sejumlah kata dengan ragam makna seperti memanggil, mengundang, meminta tolong, meminta, memohon, menamakan,
menyuruh datang, mendorong, menyebabkan, mendatangkan, mendoakan, menangisi, dan meratapi. Makna dakwah dalam Al-Quran. Yang pertama, doa seperti dalam surah Ali Imran ayat 38. Yang kedua, mendakwa atau menganggap tidak baik seperti dalam surah Maryam ayat 91. Yang ketiga, mengadu seperti dalam surah Al-Qamar ayat 10. Yang keempat, memanggil atau panggilan sebagaimana dalam surat Ar-Rahman ayat 25. Dan terakhir, meminta seperti dalam surah Shad ayat 51. Masuk pada pembahasan bab kedua, yaitu konsepsi dan posisi dasar, hukum, fungsi, tujuan dakwah. Memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum dakwah. Al-Quran dan hadis adalah sumber utama hukum dan pesan dakwah dalam Islam, di mana Al-Quran menyediakan pedoman dasar dan hadis memberikan penjelasan serta rincian praktisnya. Juga memahami kedua sumber ini melalui studi mendalam dengan merujuk pada tafsir dan penjelasan ulama, memungkinkan seorang pendakwah untuk menyusun pesan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan menggunakan metode yang bijaksana. Peran Al-Quran sebagai sumber dan hukum dakwah. Yang pertama, sebagai sumber hukum utama. Al-Quran adalah kalam Allah yang otentik dan sumber hukum Islam pertama, menjadi dasar bagi segala aspek kehidupan termasuk dakwah. Yang kedua, sebagai pedoman utama. Al-Quran memberikan petunjuk dan instruksi tentang bagaimana menyebarkan ajaran Islam dengan benar, menekankan penggunaan hikmah dan kebijaksanaan dalam berdakwah. Yang ketiga, sebagai pesan universal. Al-Quran berisi pesan-pesan yang bersifat global dan universal atau umum yang menjadi panduan untuk mengajak manusia kepada kebaikan dan kebenaran. Selanjutnya, peran hadis sebagai sumber dan hukum dakwah. Yang pertama, sebagai penjelasan dan perincian. Hadis berfungsi sebagai penjelas atau bayan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih global atau mujmal, umum, atau am, tanpa batasan. Yang kedua, sebagai landasan metode dakwah. Hadis memberikan landasan praktis mengenai metode dakwah, menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan dakwah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Yang ketiga, sebagai teladan praktis. Hadis juga berisi teladan yang baik dari Rasulullah, seperti disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang menjadi contoh bagi setiap aktivitas dakwah. Selanjutnya, fungsi dakwah. Banyak yang masih sulit membedakan antara fungsi dan tujuan dakwah. Untuk memudahkan membedakan antara fungsi dan tujuan, misalnya jika ada orang yang haus, maka dia akan minum air. Minum air adalah fungsi, sementara hilangnya rasa haus adalah tujuan. Dakwah mempunyai fungsi yang sangat besar karena menyangkut aktivitas untuk mendorong manusia melaksanakan ajaran Islam, sehingga seluruh aktivitas dalam segala aspek hidup dan kehidupannya senantiasa diwarnai oleh ajaran Islam. Dakwah berfungsi mengarahkan, memotivasi, membimbing, mendidik, menghibur, mengingatkan umat manusia agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berperilaku yang baik. Selanjutnya ada fungsi dakwah dari segi isi dakwah, yaitu menanamkan pengertian, mengaktualisasikan tingkah laku, membangkitkan kesadaran, dan melestarikan dalam kehidupan. Selanjutnya ada fungsi dakwah dari segi perubahan masyarakat. Ada dari segi praktisnya, dari segi keadaan manusia, dari segi perannya, dari segi kehidupan manusia dan tujuan hidupnya, dari segi diri manusia, dari segi keinginan manusia, dan dari segi perlunya manusia. Selanjutnya ada tujuan dakwah. Dakwah merupakan ajakan kepada umat manusia untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran yang dilarang sesuai dengan perintah oleh Allah dan Rasul-Nya. Salah satu tokoh yang merumuskan tujuan dakwah secara sistematis adalah Masyhur Amin, yang membaginya ke dalam dua kategori utama. Yang pertama, tujuan dari segi objek dakwah. Yang kedua, tujuan dari segi materi dakwah. Tujuan dakwah dari segi objek. Ada tujuan perorangan, tujuan untuk keluarga, tujuan untuk masyarakat,
dan tujuan untuk seluruh manusia. Selanjutnya tujuan dakwah dari segi materi. Yang pertama ada tujuan akidah. Keteguhan akidah dalam diri setiap individu menciptakan keyakinan yang bebas dari keraguan terhadap ajaran Islam. Tujuan dakwah ini adalah agar mereka yang belum beriman menerima iman, mereka yang beriman berdasarkan dalil nakli dan akli semakin kokoh imannya, dan mereka yang masih ragu menjadi beriman dengan sepenuhnya keyakinan. Yang kedua, tujuan hukum. Kepatuhan terhadap hukum-hukum yang disyariatkan Allah SWT merupakan tujuan utama dakwah, yaitu mendorong individu yang belum beribadah agar melaksanakan ibadah dengan kesadaran penuh, serta menumbuhkan ketaatan sukarela terhadap ajaran dan peraturan agama Islam. Yang terakhir ada tujuan akhlak, yaitu membentuk pribadi muslim yang berbudi luhur, dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji dan bersih dari sifat-sifat yang tercela. Masuk pada pembahasan ketiga, yaitu unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah yaitu ada dai, mad'u, metode dakwah, materi dakwah, landasan dakwah, dan thariqah dan wasilah. Dai atau subjek dakwah adalah berasal dari kata Arab da'a, yaitu menyeru, dengan bentuk fa'il sebagai dai yang bermakna individu yang terlibat dalam dakwah atau penyampaian pesan dakwah. Secara spesifik, dai adalah orang yang menyeru umat manusia kepada agama Islam, yakni mengajak pada kebenaran, kebaikan, dan menjauhi kemungkaran berdasarkan wahyu Allah dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mad'u atau objek dakwah. Mad'u berasal bentuk kata mad'u dalam bahasa Arab disebut isim maf'ul yang berarti objek atau sasaran. Menurut arti bahasa, mad'u adalah orang yang diajak, dipanggil, atau diundang. Menurut istilah, mad'u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak, atau dengan kata lain, manusia secara keseluruhan. Yang ketiga ada materi dakwah. Materi dakwah adalah pesan dari dai kepada mad'u yang mengandung kebenaran dan kebaikan manusia, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Pembahasannya identik dengan ajaran Islam keseluruhan karena semua ajaran Islam dapat menjadi materi dakwah. Pesan ini mencakup bentuk verbal seperti buku, majalah, tatap muka, dan lain-lain, dan non-verbal seperti isyarat, gerak badan, ekspresi, wajah, dan nada suara. Selanjutnya yang keempat yaitu metode dakwah. Metode dakwah adalah cara-cara menyampaikan pesan kepada objek dakwah, baik itu kepada individu, kelompok, maupun masyarakat, agar pesan-pesan tersebut mudah diterima, diyakini, dan diamalkan. Yang kelima yaitu landasan dakwah. Landasan dakwah dalam Al-Quran ada 3, yaitu bil hikmah, kebijaksanaan, mau'idhah hasanah, dan mujadalah. Dan yang terakhir yaitu thariqah dan wasilah. Secara bahasa, thariqah berasal dari kata thorik yang berarti jalan atau metode. Dalam konteks dakwah, thariqah adalah cara atau strategi yang digunakan oleh seorang dai untuk menyampaikan ajaran Islam agar pesan dapat diterima dengan baik oleh mad'u. Wasilah berarti sarana atau media. Dalam dakwah, wasilah adalah alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah agar mudah diterima oleh mad'u. Selanjutnya ada proses dakwah, yaitu dakwah fardiyah, perorganisasian dakwah fardiyah, dan mafhum gerakan dakwah fardiyah. Kita masuk pada dakwah fardiyah. Menurut Jurnal Tasamuh 2024, maksud dari dakwah fardiyah adalah dakwah secara personal atau secara empat mata, agar pesan tersampaikan lebih mendalam. Contohnya, kita dapat menyampaikan langsung dakwah yang ingin kita sampaikan hanya kepada satu orang sebagai pendengarnya. Dilansir dari eprince.walisongo.ac.id, Mahmud menjelaskan bahwa dakwah fardiyah memiliki 3 pengertian untuk menyingkap dan mendekatkannya kepada akal dan hati. Seruan dalam dakwah fardiyah merupakan
upaya dai mendekatkan mat'u untuk dibimbing ke jalan Allah melalui pendampingan dan pembinaan persaudaraan. Melalui ikatan ini, dai menuntun mat'u menuju iman, ketaatan, kesatuan, dan komitmen pada sistem Islam serta adabnya, yang melahirkan ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan, serta pembiasaan amar ma'ruf nahi mungkar. Masuk pada mafhum gerakan dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah pada tahap hierarki, gerakan menurut Mahmud, melibatkan pembentukan hubungan dengan masyarakat umum, lalu pemilihan individu untuk hubungan intensif berdasarkan keterkaitan dan komitmennya terhadap manhaj dan adab Islam. Islam memberikan kebebasan kepada dai untuk berinteraksi positif dengan masyarakat guna mendekatkan diri kepada Allah dan mengajak mereka menuju kebenaran, kebaikan, serta petunjuk. Masuk pada perorganisasian dakwah fardiyah. Yang pertama ada pengarahan. Bimbingan dai kepada mat'u dalam dakwah bertujuan membantu memahami kondisi diri, masalah, hambatan, serta kekuatan pribadi. Dai juga memfasilitasi pemahaman mat'u terhadap lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan keamanan, sehingga mat'u dapat menjalankan tugas sesuai kemampuan tanpa overburden atau meninggalkan potensi yang ada. Yang kedua ada penugasan. Dai harus memilih tugas bagi mat'u sesuai kemampuan agar dakwah fardiyah memungkinkan amalan tepat tanpa beban dan memberikan kebahagiaan dunia akhirat. Tasnif melibatkan klasifikasi kekuatan mat'u untuk memudahkan latihan dan pembinaan berkelanjutan, meningkatkan efektivitas tugas. Masuk pada pembahasan yang terakhir yaitu objek ilmu dakwah. Objek kajian ilmu dakwah terbagi menjadi material dan formal. Objek material adalah manusia, sedangkan objek formal mempelajari aspek kegiatan mengajak umat manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Objek material mencakup semua ajaran Islam dalam Al-Qur'an dan hadis. Manusia sebagai pelaku dakwah, dai dan mat'u, lingkungan manusia, serta ajaran Islam sebagai pokok bahasan dakwah. Seperti yang dikatakan tadi, objek ilmu dakwah dibagi menjadi dua, yaitu objek formal dan objek material. Objek ilmu dakwah merupakan suatu objek yang dapat membedakannya dari objek kajian dari disiplin ilmu lainnya. Jadi, objek formal ilmu dakwah yaitu proses pengolahan, penyampaian, dan penginternalisasi pesan-pesan keagamaan pada seluruh perilaku manusia dalam interaksi religius masyarakat di mana manusia hidup. Dengan kata lain, objek formal ilmu dakwah itu adalah proses pengolahan, penyampaian, dan penerimaan ajaran Islam untuk mengubah perilaku individu, kelompok, dan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Objek material. Objek material ilmu dakwah adalah Al-Quran dan Sunnah. Hal ini sejalan dengan pandangan Sayyid Qutb dan A. Mukti Ali bahwa Islam agama dakwah. Islam sebagai agama samawi bersumber dari Al-Quran sebagai sumber utama dan hadis sebagai sumber kedua. Tidak hanya ilmu dakwah, ilmu lainnya pun mempunyai objek material yang sama, seperti ulumul Quran, asbabun nuzul, dan ilmu tafsir. Bahkan hampir semua ilmu tentang keislaman, objek materialnya adalah Al-Quran. Dari sinilah kemudian kajiannya dikembangkan sesuai dengan fokus kajian masing-masing. Nah, itu tadi sedikit pembahasan yang dapat saya sampaikan tentang materi di dalam mata kuliah ilmu dakwah. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.